Kita beralih ke informasi lain. Sejak tahun 2001 hingga saat ini, Ketua DPR Ade Komarudin belum menyerahkan laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ade Komarudin tercatat menjadi anggota DPR sejak lama. Pada tahun 2001 atau 15 tahun lalu, Ade Komarudin melaporkan harta kekayaannya kepada negara senilai 1 miliar 395 juta rupiah dan 1.459 dolar Amerika Serikat. Kini, meski Ade Komarudin telah menduduki jabatan Ketua DPR, dia belum juga melaporkan hasil kekayaannya ke KPK sesuai perintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Meski demikian, Ade Komarudin tidak sendirian. Dari 560 anggota DPR, lebih dari 37% belum melaporkan kekayaannya ke KPK. Anggota MKD Syarifuddin Suding mengingatkan MKD bisa memproses Ade jika tetap tidak melaporkan kekayaannya. Namun Ade sendiri mengaku membutuhkan waktu untuk menyusun jumlah kekayaannya terakhir. Betul bahwa saya belum lapor kok. Memang udah jadi lama tapi belum dikoreksi. Kemudian teman-teman saya juga sama, yang perlu waktu. Dan kita orang-orang yang tidak pernah selama ini melanggar aturan. Negara yang belum sama sekali melaporkan harta kekayaannya dan yang bersangkutan sudah dilantik sebagai pejabat negara, saya kira memang MKD akan menelusuri itu gitu loh. Tapi pemirsa, 1,5 tahun sejak dilantik, ternyata lebih dari 200 anggota DPR belum menyerahkan laporan harta kekayaannya ke KPK. Bahkan Ketua DPR Ade Komarudin tidak melaporkan kekayaannya setelah 15 tahun menjadi penyelenggara negara. Kursi anggota. Kepatuhan anggota DPR untuk melaksanakan kewajiban melaporkan harta kekayaannya ternyata memprihatinkan. Sejak dilantik pada 1 Oktober 2014 hingga hari ini, masih ada 209 dari 560 anggota DPR yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK mencatat yang menyerahkan LHKPN baru 62,75%. Total tingkat LHKPN DPR RI periode 2014-2019 sampai hari ini 62,75%. Itu aja. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk klarifikasi. Di antara 209 anggota Dewan yang belum menyerahkan LHKPN adalah Ketua DPR Ade Komarudin. Ade mengakui dirinya belum menyerahkan LHKPN ke KPK. Memang betul bahwa saya belum lapor kok. Memang udah jadi lama tapi belum dikoreksi. Kemudian teman-teman saya juga sama, yang perlu waktu. Dan kita orang-orang yang tidak pernah selama ini melanggar aturan. Mahkamah Kehormatan Dewan MKD menyatakan akan menelusuri siapa saja anggota Dewan yang belum menyerahkan LHKPN. Ketika misalnya seseorang pejabat negara yang belum sama sekali melaporkan harta kekayaannya, dan yang bersangkutan sudah dilantik sebagai pejabat negara, saya kira memang MKD akan menelusuri itu gitu loh. Tapi ketika misalnya anggota dewan sudah pernah melaporkan lalu kemudian dan belum melakukan pembaharuan, ya memang perlu kita lihat rujukan undang-undangnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN, pejabat negara yang wajib melaporkan harta kekayaan adalah pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, dan pejabat negara dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kewajiban pelaporan harta kekayaan itu dilakukan pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Namun sayangnya, sanksi bagi pejabat yang tidak menyerahkan LHKPN hanya sanksi administratif. Tim Liputan Metro TV. Dari 560 anggota DPR periode sekarang, ada 209 anggota yang belum menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada KPK, termasuk diantaranya Ketua DPR Ade Komarudin. Dari jumlah tersebut artinya ada 37% lebih anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Padahal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan pejabat tinggi negara wajib melaporkan harta kekayaannya. Jumlah anggota legislator dari DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota mencapai 13.243 orang.
dan hanya 3.578 yang sudah melaporkan harta kekayaannya. Di antara lembaga tinggi negara lain, lembaga legislatiflah penyelenggara negara yang paling rendah kepatuhannya untuk melaporkan harta kekayaan. Pemirsa, hampir separuh anggota DPR periode 2014-2019 belum menyerahkan LHKPN. Dalih kesibukan menjadi alasan utama banyaknya anggota dewan yang belum melaporkan harta kekayaannya. Di sisi lain, mobil mewah pun semakin banyak berjajar di parkiran Senayan. Benarkah sibuk atau takut terlacak? Memang, mobil mewah ini selalu menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi para politisi wakil rakyat ini. Seperti di salah satu basement atau parkiran mobil yang berada di gedung perwakilan rakyat ini. Di sini saya menemukan ini baru salah satu basement, masih ada beberapa basement yang lain deretan mobil mewah. Nah, ironisnya pengakuan dari Ketua DPR kemarin yang belum melaporkan harta kekayaannya membuka catatan anggota dewan yang juga banyak belum melaporkan harta kekayaannya. Data dari KPK sebanyak 37,2% anggota DPR belum melaporkan harta kekayaannya hingga saat ini. Dari 560 anggota DPR, hingga saat ini 209 anggota DPR belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. 69 orang tidak pernah melaporkan kekayaan dan 134 belum memperbaiki laporan kekayaannya. Bahkan Ketua DPR Ade Komarudin pun belum memperbarui LHKPN. Terakhir, Ade Komarudin menyerahkan LHKPN-nya tahun 2001. Pimpinan DPR Saya juga belum, ya saya juga sedang terus saja karena sibuk betul ya. Saya juga belum dan mungkin ya pada saat reses saya akan, ini soal waktu karena kita padat betul di sini. Jadi saya sendiri belum dan saya akan juga menghimbau teman-teman yang lain kita sama-sama segera melaporkan LHKPN. Apa tuh? Sementara Wakil Ketua DPR Fadlizon membantah jika belum memasukkan LHKPN sama sekali. Ia mengklaim sudah melaporkan kekayaan sejak Desember 2014 yang lalu ke KPK. Ya, saya tidak tahu apa. Jadi saya juga akan tanya kalau misalnya saya tidak ada, kenapa tidak dimasukkan? Laporan saya jelas ada tanda terimanya, fotokopinya juga saya punya. Gitu. Komentarnya Pak soal 203 yang katanya belum menyerahkan anggota-anggota yang mungkin ada. Ya saya kira itu mestinya kita himbau lah untuk melaporkan karena itu merupakan satu kewajiban gitu. Jadi saya kira itu nggak ada masalah gitu. Cuman kan melaporkan itu tidak harus kita datang ke KPK. Saya juga waktu itu hanya mengirim staf kok, ada tanda terima. Tak adanya sanksi bagi para anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN membuat mereka seolah enggan melaporkan harta kekayaannya. Mahkamah Kehormatan Dewan akan menentukan sanksi bagi anggota DPR yang belum pernah melaporkan LHKPN. Ya mengatakan bahwa ini ada sisi kelemahan karena tidak ada upaya kita bagi mereka yang tidak ada sanksi juga di situ ya bagi mereka yang tidak melaporkan ataukah memperbaharui harta kekayaannya. Tapi saya kira bahwa ketika misalnya seseorang pejabat negara yang belum sama sekali melaporkan harta kekayaannya dan yang bersangkutan sudah dilantik sebagai pejabat negara, saya kira memang MKD akan menelusuri itu gitu loh. Kesadaran para pejabat negara termasuk legislator soal LHKPN ini memang masih tergolong minim. Pada periode lalu, tren kepatuhan untuk legislatif hanya sekitar 20% yang melaporkan kekayaannya. Padahal LHKPN merupakan salah satu kewajiban para pejabat negara yang diatur dalam Undang-Undang Negara yang bebas dari KKN. Dari Jakarta, Maria Lizia Hasni, Awaludin, Metro TV. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyindir pejabat negara yang sudah selevel ketua namun hingga kini belum menyerahkan laporan kekayaannya kepada KPK. Pramono memberikan nasihat melaporkan kekayaan sebagai pejabat malah bisa membuat hidup lebih tenang. Bagi orang yang tertib menyampaikan itu, pasti hidupnya lebih tenang daripada yang katakanlah nggak mau melaporkan begitu ya. Saya termasuk yang mungkin melaporkan lebih dari 7 kali. Dan
Sejak dulu, terakhir ya waktu dilantik sebagai sekretaris kabinet, seminggu 2 minggu saya udah melaporkan. Karena lebih nyaman lah. Dan tentunya harapannya bagi siapapun, pejabat publik, apakah itu di legislatif, di yudikatif, di eksekutif, yang berkewajiban untuk melaporkan LHKPN, laporkanlah. Apalagi kalau ini sudah menjadi pimpinan di suatu lembaga tinggi negara gitu ya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Menyikapi polemik perubahan nomenklatur kementerian yang dipimpin Rizal Ramli, Wakil Presiden Yusuf Kala menyerahkan masalah ini ke Sekretaris Kabinet. JK menilai semestinya setiap menteri tahu dan memahami peraturan terkait nomenklatur kementerian. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menjadi tugas Sekretaris Kabinet untuk menyelesaikannya. Sebelumnya dalam website nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Dengan perubahan ini dianggap tidak sesuai dengan keputusan Presiden nomor 79 tentang pengangkatan Rizal Ramli sebagai menteri. Meski demikian, Yusuf Kala mengaku tidak perlu membicarakan langsung dengan Rizal Ramli terkait hal ini. Jika menegaskan semestinya menteri tahu dan memahami setiap peraturan yang ada. Sekap sudah bilang, tulisannya sekap tuh. Tapi tidak perlu dibicarakan, orang mesti tahu sendiri dirinya.